wa ala alihi wa sahbihi wa sara nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengajarkan untuk kita, kajian kita, aktivitas kita, walaupun ada beberapa kendala, akan tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini tetap terlaksana. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan semua kebaikan pada manusia. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita. Tidak ada satu keburukan pun kecuali beliau ingat kita. Beliau peringatkan kita dari keburukan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun illa haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamu lahum." Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi kecuali dia telah menjalankan tugasnya, mengajarkan kebaikan-kebaikan yang dia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dan dia telah memperingatkan keburukan-keburukan yang dia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, penyempurna agama Allah Subhanahu wa taala, penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan salah satu bapak dari salah seorang kalian. Berarti sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki. Tidak memiliki keturunan dari anak laki-laki. Dan kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
semua anak laki-laki. Berapa anak laki-lakinya ya? Berapa anak laki-laki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya ketika baca ayat ini, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Benar-benar isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan memiliki keturunan dari anak laki-laki. Dengan hikmah yang sangat tinggi. Semua anak laki-lakinya wafat saat belia, saat masih kecil. Anak laki-laki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada laki-laki dan perempuan ada 7. 4 perempuan, 3 laki-laki. Yang perempuan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Fatimah binti Muhammad. Kemudian Ruqayyah binti Muhammad. Ummu Kalsum binti Muhammad. Dan Zainab binti Muhammad. Ruqayyah dinikahi siapa ya ikhwan? Utsman ibn Affan. Fatimah dinikahi Ali ibn Abi Thalib. Zainab dinikahi Al-As, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir Ummu Kalsum dinikahi Ibn Affan radhiyallahu. Semua anak wanita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah. Kemudian keturunan-keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di jalur wanita. Ada di jalur Fatimah binti Muhammad yang memiliki anak Hasan dan Husain. Dan ada di jalur Zainab yang memiliki anak bernama Umamah. Dan anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya wafat di saat masih kecil. Kemudian ada isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat anak. Ada salah seorang sahabat yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi anak. Tersebut bernama Zaid. Dan memang pada zaman dahulu kebiasaan orang-orang Arab, kalau dia telah mengangkat seseorang menjadi anaknya, maka anak itu akan digandengkan dengan nasabnya dan seperti anak kandung. Suatu kejadian ketika Zaid bin Harithah tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Bapak Zaid, ingin membawa Zaid, mengambil Zaid. Bapak Zaid ini statusnya orang kalangan para raja. Orang-orang besar, pejabat, dan orang-orang yang disegani.
dan dia ingin mengambil Zaid anaknya dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Zaid ini hidupnya lebih baik lagi daripada hidup di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi keajaiban terjadi. Kejadian yang sangat mengejutkan. Dengan tiba-tiba Zaid bin Harithah menolak panggilan orang tuanya dan mengatakan dia sangat nyaman hidup di sisi Rasulullah sallallahu alaihi. Setelah itu bapaknya pulang dengan tangan kosong, dengan kesedihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabadikan momen-momen ini, mengatakan pergi di depan khalayak ramai, pergi di depan pasar dan mengatakan, wahai orang-orang Arab, wahai para warga kaum Quraisy, saksikanlah bahwasanya pada hari ini saya mengangkat Zaid menjadi anakku. Dan sekarang namanya Zaid ibn Muhammad sallallahu. Akan tapi ternyata banyak polemik hikmah yang terjadi setelah kejadian ini. Ketika Zaid sudah menjadi anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Zaid bin Harithah. Bahkan ada istilah di kalangan orang-orang Quraisy pada zaman dahulu. Bin Harithah laqabnya dikenal dengan Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Zaid ibn Harith. Akan tetapi kejadian ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Zaid bin Muhammad dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bapak dari laki-laki di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki anak laki-laki di kalangan bangsa Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan itu dan memang kenyataannya setiap laki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di saat beliau. Nah, dan setelahnya ayatnya, maka Muhammadun ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup zaman-zaman para nabi tidak ada lagi. Sehingga
Maka tidak ada lagi kabar-kabar yang tersebar Allah Subhanahu wa taala akan mengirim nabi setelahnya, tidak ada lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tegaskan itu. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna satakunu ba'di 30 kadzabun." Ketahuilah, nanti di akhir zaman akan datang 30 orang pendusta yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullum yaz'um annahu nabi. Semuanya mengatakan, mengaku bahwasanya mereka adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa ana akhirul anbiya, kata sallallahu alaihi wasallam. Padahal sayalah nabi terakhir, sayalah penutup para nabi. La adi. Tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam nabi yang terakhir, sempurna agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelumnya para nabi tidak sempat menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, mereka semua tidak sempat menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi agama Allah Subhanahu wa taala sempurna dengan diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang-orang Yahudi dan Nasrani kesempurnaan agama Islam. Orang Yahudi dan Nasrani iri melihat keindahan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam." Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sempurnakan pula nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol tentang kesempurnaan agama Islam, tentang keindahan agama Islam, tentang agama yang hanya diridai oleh Allah Subhanahu Ta'ala adalah Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan ini salah satu yang diiri oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kaum muslimin. Suatu hari salah seorang Yahudi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, fiikum ayatun law unzilat fina ma'al yahud lattakhadna yawma nuzulihi 'ida." Wahai Umar, sesungguhnya kalian memiliki satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat agung. Lau unzilat bina ma'syaral yahud. Kalau sah saja seandainya ayat itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kami, orang-orang Yahudi, takna yauma nuzulihi 'ida.
akan kami jadikan turunnya itu menjadi hari raya bagi kami. Kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya bagi kami. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, berkata, ayat apa yang kalian maksud wahai orang-orang Yahudi? Maka orang Yahudi itu berkata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang aku maksud adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untukmu agama. Ayat ini diirikan oleh orang-orang Yahudi. Dan banyak sekali, banyak lagi hukum-hukum Islam, keindahan-keindahan Islam yang diirikan oleh orang Yahudi dan Nasrani terhadap kita. Salah satu yang diirikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari raya kita hari Jumat. Dahulu Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan untuk mereka hari raya, akan tapi ternyata hari raya mereka berubah menjadi hari. Yang satu lagi hari raya mereka berubah menjadi Sabtu, dan dengan izin Allah Jumat diperuntukkan untuk kaum. Kemudian lagi yang diirikan pula oleh Yahudi dan Nasrani terhadap kita adalah silaturahmi dan persaudaraan, di mana seorang muslim ketika bertemu dengan muslim yang lain dianjurkan untuk saling ucapkan salam satu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liusallimis saghiru kabir. Bahkan untuk cara-cara salam pun diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liusallimis saghiru 'alal kabir. Hendaklah orang yang lebih kecil memberikan salam kepada yang lebih tua. Maru 'alal qa'id. Dan hendaklah orang yang berjalan mengucap salam kepada orang yang sedang duduk. Kita jalan, kemudian di samping ada orang duduk, pinggir jalan ada yang duduk, kita ucap, kita tegur, Assalamualaikum. Maka orang yang duduk itu menjawab, Waalaikumsalam. Jangan pula sampai terbalik, yang duduk mengucapkan salam, Assalamualaikum. Akan tapi cara yang benar adalah yang berjalan mengucap salam kepada yang duduk. Yang kecil mengucap salam kepada yang lebih tua. Wal qalilu 'alal katsir. Kemudian orang yang sedikit mengucap salam kepada orang yang lebih banyak. Kita 3 orang pasan dengan yang 5 orang, maka yang 3 orang mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian yang 5 menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara jawabnya juga diajari oleh agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa'ayyu ahsana minha aw rudduha." Kalau seandainya ada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum, kita jawab dengan yang lebih baik. Bagaimana dengan yang lebih baik? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, kita ucapkan dengan yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi.
warahmatullahi wabarakatuh. Dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan dengan yang lebih baik gimana? Siapa yang kita mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Allah perintahkan jawab dengan yang lebih baik. Bagaimana yang lebih baik? Hah? Ada yang mengatakan ini. Jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Ada yang tambah? Ada yang tambah? Wa maghfirah. Ada apa lagi yang tambah? Wano. Ada yang bertambah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wano. Tapi tambahan-tambahan seperti itu adalah yang tidak pendapat yang lemah. Kita kaum muslimin dianjurkan bagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka begitulah yang kita ucapkan. Karena yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Jadi kalau teman kita jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan pernah terjadi ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam juga. Makin tipis kalian juga. Makin tipis jawabannya. Maka dijawab, karena kan kamu sudah ngambil 3-nya. Yaudah saya cuma ngulang dan kalian juga seperti itu 3-3-nya. Beginilah cara diajarkan sedetail mungkin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Begitu pula kalau bagaimana salam Ustaz orang non muslim. Simpang siur Ustaznya, ada yang bilang jangan jawab, ada yang bilang jawab dengan laknat, jawab dengan doa keburukan. Ini gimana? Karena dan ini awalnya ketika terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi itu memang sangat iri dan dengki kepada kaum muslim. Ada satu celah saja untuk menghina kaum muslimin dia pakai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridha, tidak akan suka, tidak rela orang Yahudi dan Nasrani kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Nah, bagaimana seandainya ternyata yang ucap Islam itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Bagaimana seandainya orang Yahudi dan Nasrani buat baik kepada kaum muslimin? Hukum asalnya orang-orang Yahudi dan Nasrani selalu berbuat buruk kepada kaum muslimin. Tapi Ustadz, ini ada orang Yahudi dan Nasrani selalu berbuat baik kepada kaum muslimin. Ucap salamnya pun salam baik kepada kaum muslimin. Bagaimana sikap kita Ustadz?
Nah, para ulama berselisih karena kejadian zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi tercintanya. Siapa istri yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua istri Nabi dicintai oleh Rasulullah Sallallahu. Berapa istri Nabi, ikhwan? Berapa istri Nabi? 9. Berapa istri Nabi? 11. 11 doang. Nabi? Berapa? 11. Antum berapa? Masih satu. Istri Nabi jawab paling indah. Kita bingung berapa? 11, 9, ada yang 13. Kan tapi jawaban yang pasti adalah berapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan istri yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat wafat adalah 9 orang. Ketika Rasulullah wafat, istri-istri yang masih sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 9. Artinya mungkin ada istri Rasulullah 11, tapi dilepas oleh Rasulullah. Ada yang dilepas, ada yang dilepas. Sehingga bertahan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah ada 9. Dan yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara 9 itu adalah Aisyah binti Abu Bakar. Suatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai di muka bumi ini? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Aisyah. Tentu istri bernama Aisyah. Kemudian, ya Rasulullah, di kalangan laki-laki, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, bapaknya. Saking cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sangat memuliakan Aisyah. Saking memuliakan Aisyah, tidak ada satu istri Rasulullah pun yang wahyu turun kepadanya di kasur mereka kecuali Aisyah. Pernah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah di atas kasurnya. Pada saat itu wahyu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain tidak pernah terjadi seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu. Maka suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri bersama istrinya yang paling dicintainya, Aisyah radhiyallahu. Tiba-tiba orang Yahudi berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tanpa akhlak, tanpa adab, dengan penuh kebencian. Dia katakan, ya Muhammad, assalamualaikum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab saja, diam saja. Karena Aisyah lihat Nabi diam, Aisyah yang marah. Saking cintanya Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nabinya sekaligus suaminya. Aisyah yang marah. Aisyah berkata, "Alaikassam wal la'n." Untuk kamu, untuk kematian dan laknat, wahai orang Yahudi. Akan tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur Aisyah, mengatakan, malan ya Aisyah, sabar Aisyah, enggak perlu marah. Hadap
Kepala dingin. Aisyah, awalam tasma' bima qalu ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa katanya tadi? Apa doanya untukmu? Bagaimana doa buruknya ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Sami'at." Saya dengar. Dan saya jawab doanya dalam diri saya sendiri. Saya katakan wa alaikum, dan untuk kalian juga. Nah, Nabi SAW jawab wa alaikum. Disinilah muncul perbedaan ulama. Bagaimana hukumnya kalau seandainya orang Yahudi dan Nasrani ucapkan salam kepada kita? Ada sebagian ulama secara zahir saja, secara gambaran saja, karena Allah ucap wa alaikum, jadi begitu. Kalau seandainya orang Yahudi dan Nasrani ucap assalamualaikum, kita jawab wa alaikum. Kalau seandainya orang Yahudi mengucapkan yang baik, assalamualaikum wa alaikum. Tapi pendapat adalah jika seandainya orang Yahudi dan Nasrani mengucapkan keburukan, kita jawab wa alaikum. Tapi kalau seandainya dia ucapkan kebaikan, assalamualaikum, maka boleh kita jawab wa alaikum assalam. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika orang-orang Yahudi dan Nasrani berbuat baik, maka balaslah kalian kebaikan itu. Jazakumullahu khairan. Selesai. Jazakumullahu khairan. Karena telah datang waktu Isya, maka kita akhiri kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita amalkan ilmunya di dunia dan di akhirat kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fiik.